Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Arif, dan hari ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara menentukan kapasitas power supply yang kita butuhkan ketika kita akan merakit sebuah komputer, atau mungkin kita sudah merakit dan kita ingin mengkoreksi ya kebutuhan dari power supply yang kita beli. Oke, yang pertama kita menuju ke sebuah website di situs Cooler Master ya. Alamatnya di www.coolermaster.com / power supply kalkulator. Nanti saya tulis di deskripsi. Oke, jadi ini adalah tampilan dari simulasi bagaimana menghitung atau mengkalkulasi sebuah power supply. Oke, di sini kita akan mengisi beberapa form. Untuk mempermudah, maka kita perlu menginstal sebuah software kecil yang sangat ampuh sekali, yaitu CPU ID atau CPU Z. Nah, di sini sudah saya install, tinggal kita jalankan saja ya. Nanti yang membutuhkan CPU ID nanti saya cantumkan juga alamat downloadnya di deskripsi. Oke, sambil menunggu CPU ID-nya terbuka, ini membutuhkan proses ya beberapa detik. Langsung saya scroll dulu. Oke, jadi yang pertama kita akan melihat ada tampilan power supply kalkulator. Ada beberapa form ya. Di sini yang paling penting sebelah kanan ini adalah daya dengan satuan watt ya, masih menunjukkan angka 0. Di sini kita akan mengetahui berapa watt kebutuhan yang harus dipenuhi ketika kita merakit sebuah PC, atau mungkin kita sudah merakit ya. Oke, baik, ini sudah terbuka CPU Z atau CPU ID-nya. Nah, kebetulan di sini ada informasi ya yang disampaikan oleh CPU ID atau CPU Z. Langsung kita menuju ke form saja. Oke, untuk yang form pertama, brand yang dibutuhkan ya. Kebetulan ya saya menggunakan Intel. Kalau seandainya ada yang menggunakan AMD, boleh pilih AMD. Intel ya. Kemudian soketnya, oke, kita lihat di CPU ID tadi. Soketnya adalah 1151 LGA. Kita cari 1151 LGA. Oke, ini. Kemudian modelnya kita lihat, modelnya adalah Intel Core i9 ya, 9900K. Kita cari Intel Core i9, mungkin paling bawah ya. Nah, ini ya, Core i9 9900K. Ini Intel generasi 9 ya. Oke, untuk motherboard ya, di sini bisa kita pilih ada ATX, micro ATX. Ini sesuaikan ya. Kebetulan untuk komputer tower yang saya gunakan ini adalah ATX. Untuk informasi lebih lanjut mengenai motherboard nanti akan kita kupas, kita bahas mengenai motherboard form factor ATX dan lain-lain. Oke. Lanjut, saya scroll ke bawah. Untuk GPU-nya, di sini bisa kita lihat ya graphic card-nya. Oke, di sini GPU-nya adalah Nvidia GeForce GTX 1660 Ti ya. Jadi kita cari Nvidia. Oke, di sini ada Nvidia dan AMD, ini dua brand besar ya. Kemudian graphic card-nya terpasang satu ya. Dan tadi GeForce GTX 1660 Ti ini ya. Oke, kemudian untuk RAM, oke, kita masuk ke memori. Untuk RAM ya, RAM di sini saya menggunakan DDR4 ya, dual channel, ada 2 keping dan kapasitas totalnya adalah 16 GB ya. Karena dual, jadi ini saya buat ada 2. Oke, jadi memorinya ada 2 keping, dual channel, kapasitasnya adalah 8 GB DDR4 ya. Oke, jadi DDR4
8 GB 8 GB karena ini dual ya. Oke, mungkin kalau ada yang menggunakan single pilih saja satu ya. Lanjut untuk SSD. Oke, di sini saya menggunakan SSD hanya satu ya untuk sistem operasi saja. Jadi kapasitasnya juga kecil, hanya 500 ya. Nah, ini saya pilih satu SSD-nya dan kapasitas jumlahnya hanya satu ya. Untuk harddisknya di sini saya menggunakan ada dua harddisk ya. Harddisknya kecepatan 7200 ya. Ini harddisk yang agak besar. Untuk yang 5400 ini biasanya untuk yang laptop ya. Oke, saya memilikinya yang 7200 rpm 3,5 in. Oke, ada dua. Kemudian apakah menggunakan optical drive? Ya, kalau ada boleh ditambahkan. Kebetulan saya tidak menggunakan karena menggunakan USB ya. Oke, ini kebutuhan minimal. Mungkin kalau kita akan menambahkan kipas, aksesoris, lampu LED, RGB dan seterusnya, mungkin akan kira-kira saja nanti tambah dayanya lebih banyak begitu ya. Oke, nah dari kebutuhan yang dasar ini kita akan melihat berapa sih kebutuhan minimum. Oke, nah ternyata di sini kebutuhannya adalah 336 watt. Oke, nah ini kebutuhan minimumnya adalah 336 watt. Oleh karena itu ketika kita ingin merakit sebuah PC maka kita harus lebih tinggi dari daya yang disimulasikan ini. Oke, nah kebetulan punya saya itu adalah 550 watt merek Corsair ya. Saya rasa cukup ya, dan saya sudah menggunakan dari tahun 2019 sampai 2023. Alhamdulillah masih bisa berjalan dengan baik ya. Oke, itu saja mungkin informasi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jadi jangan lupa kalau kalian mau merakit sebuah PC ataupun sudah terpasang terakit namun mau dikoreksi apakah kebutuhan dayanya sudah cukup atau belum, maka bisa dikoreksi menggunakan Cooler Master ini, kita simulasikan. Namun satu hal yang penting adalah ketika mau membeli power supply, perhatikan efisiensinya. Oke, nanti akan kita bahas mengenai efisiensi power supply. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.